Ini adalah soal yang keempat dari prediksi soal KSN Fisika SMA tahun 2021. Topik yang akan kita pelajari atau soal yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang osilasi. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah bola kecil bermassa 50 gram dijadikan pendulum atau ayunan sederhana sehingga bergetar secara harmonis dengan amplitudo 5 cm dan periode 2 sekon. Saat pendulum mencapai kecepatan maksimum, tegangan talinya saat tersebut adalah titik-titik Newton. Oke ya. Seperti biasa, silakan teman-teman coba dulu mengerjakan soal ini dengan berbagai pengetahuan yang sudah dimiliki, tentunya yang berkaitan dengan osilasi. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Jadi diberikan pendulum ya, kita bisa gambarkan pendulum secara sederhana ya. Pendulum itu nama lain dari ayunan matematis atau ayunan sederhana. Ini pendulum, tentunya dia akan terdiri ya dari suatu benda yang masanya sangat kecil, dimensinya sangat kecil ya. Tetapi dia punya massa yang cukup besar, jauh lebih besar daripada massa talinya ya. Ini misalkan M dan dia punya panjang tali L ya. Dan dia bergetar secara harmonik ya. Anggaplah bergetarnya sampai sini amplitudonya. Nah, sebelum kita kerjakan, kita review dulu sedikit materi-materi yang berkaitan dengan atau konsep-konsep yang berkaitan dengan pendulum ini. Jadi salah satu ciri pendulum yang bergerak dengan ayunan sederhana atau simple harmonic motion itu nanti tetanya harus kecil ya. Nah, biasanya di soal-soal fisika terdahulu kita disuruh mencari periode atau frekuensi dari suatu sistem getaran yang dibuat agak rumit. Nah, sekarang karena soalnya berubah menjadi hitungan, saya coba membuat soal yang kira-kira bentuknya seperti ini. Kita lihat. Kalau suatu benda bergetar secara harmonis, maka dia akan mempunyai persamaan simpangan. Ya, simpangan itu kita simbolkan Y, persamaannya tentunya teman-teman ingat, yaitu A sin omega T. Ya, kalau dia mulai ada sudut fase awalnya, kita ditambahkan dengan theta 0 ya. Jika tidak ada fase awalnya, kita cukup tuliskan, nah saya pakai yang asumsi ini aja, kita cukup tuliskan A sin omega T. Ini adalah persamaan simpangan. Ini simpangan dari suatu benda yang bergetar harmonis. Kemudian, ingat simpangan itu kan posisi. Kalau persamaan ini kita turunkan, kita akan dapat persamaan kecepatan V. V itu tidak lain turunan simpangan terhadap waktu ya. Posisi terhadap waktu akan dapat kecepatan. Berapa nilainya? A itu kita biarkan. Turunannya sin itu cos, isinya tetap cos omega T. Ingat, dari rantai atau chain rule, turunan dari omega T terhadap waktu adalah omega. Maka persamaan kecepatannya adalah A omega cos omega T. Dengan cara yang sama, kita akan dapat persamaan percepatan. Caranya gimana? Turunkan lagi kecepatannya, yaitu dv dt. Ya, di video-video terdahulu sudah kita bahas bahwa percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kalau kita turunkan A omeganya konstan, kita taruh di depan. Kemudian turunan cos itu negatif sin omega T. Turunan omega T terhadap waktu adalah omega. Jadi omeganya jadi double, omega kuadrat. Atau kita rapikan, negatifnya taruh di depan, A omega kuadrat sin omega T. Nah, ini adalah persamaan dari percepatan. Kemudian sekarang teman-teman lihat. Di sini yang berkaitan dengan soal ini adalah tentang kecepatan. Dia diminta saat pendulum mencapai kecepatan maksimum, tegangan talinya tersebut adalah berapa? Oke, sekarang kita tentukan dulu kecepatan maksimum itu apa dan dia itu di mana, kan kayak gitu kan? Nah, dari persamaan V ini, perhatikan V itu adalah fungsi dari cos omega T atau fungsi dari T di sini. V ini akan bernilai maksimum, V ini akan menjadi maksimum atau V max itu saat nilai cosnya maksimum. Nilai cos omega T itu maksimum, itu nilainya 1 ya. Nilai cos dan sin itu maksimumnya 1. Berarti V max itu nilainya adalah A dikali omega. Oke, ini adalah V max. Dengan cara yang sama atau identik, kita juga bisa mencari Y max ya. Y max itu terjadi pada saat nilai sinnya 1. Berarti Y maxnya sama dengan A kan, tidak lain amplitudonya. Sini kita dapat persamaan Y max itu sama dengan A. Kapan terjadi? Saat sinnya 1. Kemudian nilai A max ya sama juga. Percepatan maksimum itu terjadi pada saat nilai sinnya 1. Jadi minus A omega kuadrat. Oke, itu persamaan-persamaannya dulu ya. Sekalian di video ini kita review konsep-konsep yang berkaitan dengan gerak harmonis ya. Oke, sekarang kita lihat.
kapan Vmax ini terjadi? Ya, Vmax ini terjadi pada saat nilai cosnya omega T, cos omega T-nya sama dengan 1. Di mana itu? Tidak lain terjadinya adalah di titik seimbang di sini ya. Jadi setelah benda itu diberi simpangan sampai amplitudo sini kemudian dia bergerak, maka kecepatan maksimumnya akan ada di sini di titik seimbang itu. Kalau di amplitudo itu kecepatannya 0. Oke, kita gambarkan dulu sedikit ya properti-propertinya. Jadi kalau ada benda bergetar harmonis seperti ini, posisi yang ini namanya posisi setimbang ya, titik setimbang atau equilibrium. Kemudian posisi yang di sini ya, ini namanya amplitudo kan, sudah tahu kan? Amplitudo. Nah, pada amplitudo itu dia itu simpangannya maksimum. Nah, simpangannya maksimum atau ya amplitudo itu sendiri. Di sini karena sudah simpangan maksimum dia nggak menyimpang lagi, berarti V-nya minimum yaitu 0. Kemudian di titik setimbang itu dia turun ke bawah sampai sini sudah nggak ada simpangan lagi. Maka di titik setimbang, oke kita geser sedikit, Y-nya sama dengan minimum atau 0. Kemudian dia di sini kecepatannya paling tinggi, V-nya sama dengan Vmax. Berapa nilainya? A omega ini ya, A kali omega. Oke, jadi kita sudah tahu propertinya. Kita tambahkan sedikit ya berkaitan dengan energi. Pada saat di simpangan maksimum, di sini energi potensialnya itu maksimum juga karena simpangannya maksimum. Kemudian energi kinetiknya minimum atau 0. EK-nya minimum atau 0. EP-nya maksimum ya. Persamaan EK dan EP, tentu teman-teman tahu yang nilainya EP itu ya setengah K Y kuadrat, kemudian nilainya dari EK atau K-nya kita ganti boleh ya. Kalau mau propertinya massa dan frekuensi, maka K-nya bisa diganti M dikali omega kuadrat dikali Y kuadrat. Itu adalah nilai dari energi potensial benda yang bergerak harmonis. Kalau energi kinetiknya ya sama aja, setengah mv kuadrat. EK itu nilainya setengah mv kuadrat ya, dengan nilai V dan Y masing-masing seperti ini. Oke, itu dia propertinya. Kalau energi totalnya, energi mekanik ya tinggal kita jumlah, yaitu EP plus EK. Nah, sudah tinggal dijumlah aja nanti. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa yang diminta adalah tegangan tali pada saat dia di titik setimbang. Kita gambarkan dulu ya, karena berkaitan dengan gaya, tegangan tali itu kan gaya kan. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada saat dia di titik setimbang. Ya otomatis di sini dia akan punya gaya berat ya, W sama dengan M kali G. Kemudian bergerak, ini talinya di sini tegang, dia akan punya tegangan tali. Dan bergeraknya secara melingkar ya. Ingat gerak harmonis itu adalah proyeksi dari gerak melingkar. Jadi ini ada tegangan tali ke atas. Maka di titik setimbang itu nanti akan berlaku karena bergerak melingkar akan ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu nilainya sama dengan gaya yang arahnya ke pusat lingkaran dikurangi keluar. Ke pusatnya mana pusatnya? Pusatnya kan di sini nih. Nih bentuk lingkarannya kan seperti ini. Berarti ini pusatnya. Berarti gaya ke pusat itu T, dikurangi gaya yang keluar itu mg atau W. Gaya sentripetal sendiri itu persamaannya adalah mv kuadrat per R. R-nya adalah panjang tali ini, kan? Atau per L, sama dengan T min W. Yang kita cari adalah T di sini, maka V-nya di sini pakai Vmax. Nah, sudah dapat semuanya. Dengan memasukkan data-data yang ada, kita tinggal mencari nilai T-nya berarti. Kita ubah dulu, T sama dengan M dikali Vmax kuadrat dibagi dengan L ditambah dengan W, M kali G ya. Ingat gravitasinya pakai 9,8. Oke, kita cari dulu properti yang belum ada, Vmax ya. Vmax-nya kita cari, Vmax itu kan sama dengan A omega. A-nya adalah, berapa tadi amplitudenya? 5 cm, kita ubah ke meter, berarti 5 per 100 meter. Kenapa harus dirubah? Karena di sini mintanya Newton ya, Newton itu kan SI. Berarti ini 5 cm diubah dikali omega. Omeganya itu belum ada, taunya periode. Ingat persamaannya, omega itu sama dengan 2pi per periode. Berarti omeganya bisa kita tulis 2pi dibagi dengan periodenya 2 sekon. Coret. Berarti sama dengan 5pi per 100 meter per second. Ini sudah meter per second. Oke, berarti M sudah dapat data dari soal, V sudah ada,
gap tetapan, M sudah ada, yang belum ada kan L. Nah, dari mana kita cari L-nya? Ingat, kita bekerja dengan gerak harmonis sederhana pada pendulum. Kalau pada pendulum, kita akan punya persamaan periodenya. Ya. Dia kan ayunan sederhana kan? Periodenya adalah 2pi akar L per G. Nah, dari sinilah kita dapat nilai L. Karena kita tahu periodenya itu 2 second. Ya. Benar ya, 2 second tadi. Periodenya 2 second, betul. Jadi periodenya 2 second. Kita kuadratkan langsung ya, ini 2 kuadrat supaya akarnya hilang. 2 kuadrat sama dengan 2pi dikuadratkan jadi 4pi kuadrat. Dikali dengan L per 9,8. Oke, 4-nya kita coret dengan ini. Berarti kita dapat L-nya sama dengan, ini berarti 9,8. Pi kuadratnya turun ke bawah sama dengan L. Oke, ini sudah dapat L-nya. Dan di sini kita sudah dapat Vmax-nya. Nah, sudah selesai, tinggal kita memasukkan ke dalam persamaan T tersebut. Oke, kita hitung nilai T-nya. Berarti T sama dengan M-nya, masanya berapa tadi? Masanya adalah 50 gram. Berarti kita tulis karena kita kerja dalam satuan SI ya, berarti ini 50 per 1000 atau 5 per 100. Dikali dengan Vmax-nya adalah 5pi per 100 dikuadratkan jadi 5pi kuadrat. 5pi kuadrat per 100 kuadrat. Berarti 10.000 kan. Vmax kuadrat dibagi dengan L. Oke, saya rapikan dulu nih tulisannya. Sama dengannya saya pindah di sini. Ini sama dengan sini T ya. Dibagi dengan L. L-nya berapa tadi? L-nya 9,8 per pi kuadrat. 9,8 dibagi dengan pi kuadrat. Ditambah dengan masanya adalah 50 per 1000 ya, dikali gravitasinya 9,8. Oke, sudah ada datanya semua, tinggal kita input di kalkulator ya, atau kita sederhanakan dulu. Jadi ini 50 dikali 25 pi kuadrat ya, dibagi dengan, kita kerja yang ini dulu yang pecahan, dibagi dengan 1000 dikalikan 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 10 pangkat 7 ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian ini dibalik ya. Dikali dengan pi kuadratnya naik. Dibagi 9,8 ya. Ditambah dengan nih 50 kali 9,8 per 1000. 50 dikali 9,8 per 1000. Oke, silakan bisa teman-teman hitung ya dengan menggunakan kalkulator, tentunya sudah dihitung dan saya menghitung menemukannya nilai T-nya di sini adalah 0,49 sekon. 0,49 Newton ya. T di sini adalah tegangan tali. Ini bukan periode ya, ini tegangan tali ini karena simbolnya sama. Ini tegangan tali. Tegangan tali yang nilainya 0,49 Newton, atau kalau menurut aturan pengisiannya kita tulis 0,5 Newton karena mintanya 1, atau 1 decimal place. Oke ya, begitu penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada ide yang lain itu boleh, tapi mestinya akan menemukan jawaban yang sama. Kalau misalkan punya ide dan ingin berbagi ke teman-teman yang lain, silahkan share aja di komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Semangat!